Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal-soal saintek seleksi mandiri UNER bagian yang ketiga. Nomor 1, sebuah silinder dengan panjang L dan luas penampang A ditutup dengan piston yang dapat bergerak bebas, kemudian piston ditekan sehingga mengalami proses kompresi isotermis. Jika tekanan akhir gas 3 kali tekanan awalnya, ini berarti piston telah bergeser sejauh berapa. Jadi ini maksudnya ya, pistonnya pertama di posisi 1, kemudian ditekan ke posisi yang kedua. Luas pistonnya ini adalah A, ya, luas penampangnya. Terus kemudian L, ini adalah tinggi silinder pada awalnya. Oke, pada proses isotermis, dikatakan isotermis di sini ya. Isotermis itu proses yang berlangsung pada suhu tetap. Maka akan berlaku bahwa P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 tekanan awal, P2 tekanan akhir gas, V1 volume awal gas, V2 volume akhir gas. Nah, volume awal dari gas di sini pada posisi 1 adalah luas penampang A dikalikan L. Nah, sedangkan P2-nya dikatakan 3 kali P1, ya, 3 kalinya. Ini ya, dari soalnya. Nah, V2-nya bisa kita cari, berarti V2-nya adalah AL dibagi dengan 3. Sehingga kita bisa mencari selisih volumenya di sini ya, dari posisi 1 ke 2, itu adalah V2 dikurangi dengan V1, ya. Nah, akhirnya kita dapatkan V2 AL per 3, V1-nya A kali L, berarti dapatnya adalah min 2 AL per 3. Jadi kalau kita ambil delta L-nya saja berarti min 2L per 3. Tanda min ini menunjukkan bahwa ada pengurangan panjang di sini ya. Berarti ada pengurangan volume. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Nomor 2, rangkaian arus arah terdiri dari 3 buah resistor, masing-masing diketahui ya, R1, R2, R3-nya, dan 2 buah sumber tegangan, V1 dan V2, dan kapasitor keping sejajar C bermuatan penuh dengan jarak antar keping 1 mm. Jika beda potensial antara kedua keping 5 volt dan sumber tegangan V2 6 volt, daya disipasi pada hambatan R1 sama dengan berapa watt. Jadi daya disipasi itu daya diserap oleh R1 di sini ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Arus itu akan mengalir di loop 1 ini aja ya. Karena di sini kapasitor keping sejajar telah penuh bermuatan sehingga dia tidak akan bisa mengalirkan arus. Ya, jadi arusnya sekali lagi hanya pada loop 1 saja. Terus kemudian kita cari kemudian I-nya. Nah, kita lihat dari loop yang kedua ini yang ada kapasitornya akan berlaku bahwa sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, berarti kalau begitu di sini berlaku plus VC. Jadi ini VC itu tegangan pada kapasitor. Kemudian kalau kita ikuti arah loop yang merah ini, maka V2 negatif. Karena ini ketemu kutub negatif duluan ya. Jadi min V2. Nah, terus kemudian arusnya di sini berlawanan dengan arah loop. Arah loopnya begini kan, searah putaran jarum jam, sedangkan I-nya berlawanan sehingga negatif. Negatif I dikalikan dengan R2, R yang dilewati oleh I. Nah, VC di sini tekanan pada kapasitor itu adalah 5 volt ya. 5 volt sedangkan V2 6 volt saya masukkan V2 ya, terus kemudian I-nya dicari, R2-nya diketahui dalam soal adalah 1 ohm. Nah, jadi kita dapatkan bahwa di sini ini min 1 berarti min I sama dengan 0, berarti I-nya dapatnya adalah min 1 ampere. Tanda min ini menunjukkan bahwa arus perumpamaan ini berlawanan dengan arus yang sebenarnya. Jadi arus yang sebenarnya itu ke atas bukan ke bawah untuk pada R2 ini ya, untuk arus yang mengalir pada R2. Nah, kalau dayanya yang ditanyakan I kuadrat kali R ya, tidak ada urusan I min atau plus. Jadi kalau begitu I-nya 1 ampere di kuadrat, R1-nya adalah 2 ohm ya, 2 ohm R1-nya. Karena yang ditanyakan pada R1. Jadi kalau begitu dayanya ketemu 2 watt. Inilah daya yang didisipasikan pada R1. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, hasil pengamatan percobaan efek motor listrik dengan target logam tertentu ditunjukkan grafik. K dan F masing-masing menunjukkan energi kinetik maksimum elektron foto dan frekuensi cahaya yang digunakan dalam percobaan. Jika muatan elektron diketahui dan konstan pulang tahu, maka fungsi kerja logam sebesar berapa kali 10 pangkat min 19 Joule. Kita jawab. Oke, frekuensi diketahui dalam soal ini ya, frekuensinya 5 kali 10 pangkat 14. 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian energi kinetiknya yang bersesuaian dengan frekuensi ini adalah 1,3 kali 10 pangkat min 19 Joule.
Nah, kita ditanyakan fungsi kerjanya. Ini sangat mudah sekali. Energi kinetik dalam efek fotolistrik itu adalah energi foton atau energi cahaya yang jatuh pada logam dikurangi dengan fungsi kerja. Nah, sehingga W0-nya itu adalah E dikurangi dengan K ya. Nah, ini E-nya saya uraikan menjadi HF dikurangi K. HF-nya yang kita masukkan aja hanya konstanta Planck, sedangkan F-nya sudah diketahui dalam soal. K-nya adalah ini ya. Kita masukkan, kita hitung. Nah, ini 3,3 kali 10 pangkat min 19, dan ini 1,3 tetap ya. Jadi kalau saya kurangi jadinya 2 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4, sebuah benda masanya 2 kg pada T0 mula-mula di pangkal koordinat, kemudian bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan awal 10. Dalam selang waktu 12-14, diantaranya ya maksudnya, benda mendapat apa? Nah, coba 12, 14, ini kan secara grafik, di antara waktu ini 12 dengan 14. Nah, ini bendanya mendapat apa ini ya? Kalau kita lihat di sini, dalam selang waktu antara 0 sampai 10, ini bergerak dengan kecepatan konstan 10. Ya, V-nya konstan 10, jadi percepatannya tidak ada. Terus kemudian di antara selang waktu 10 sama 12, 10 sama 12, ini gerakannya diperlambat ya. Nah, diperlambat ke arah sumbu X positif, karena di sini V-nya positif ya, di atas sumbu T positif. Jadi kalau gitu di sini diperlambat 5 meter per sekon kuadrat ke sumbu X positif. Nah, kok bisa perlambatannya 5 meter per sekon kuadrat? Ini dihitung dengan menghitung gradien garis miring ini, gradiennya. Jadi gradiennya itu berarti Y per X ya, jadi 10 dibagi dengan 2. Ini kan 2 sini ya, 10 bagi 2 itu adalah 5. Jadi diperlambat 5 meter per sekon kuadrat ke arah sumbu X positif. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini, dalam selang waktu antara 12 dengan 14, 12, 14, apa yang terjadi di sini? Ini dipercepat. Nah, dipercepat 5 meter per sekon kuadrat ke sumbu X negatif. Jadi di sini itu kecepatannya 0, kemudian dipercepat berbalik arah. Bendanya ya, ke arah kiri, dipercepat ke arah kiri dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Karena di sini gradien garis miring ini adalah 10 dibagi dengan 2, berarti 5 gitu ya gradiennya itu. Nah, terus kemudian kalau gayanya kan Fm kali A, jadi M-nya 2, A-nya 5, ya berarti 10 Newton gaya bekerja ya. Kemudian di antara waktu 14-16 kon, ini diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Ini gradiennya garis ini ya, 10 bagi 2 juga, 5 meter per sekon kuadrat ke sumbu X negatif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5, dua bola A dan B dilempar secara bersamaan. Bola A dilempar ke bawah dengan kecepatan awal 20, sedangkan bola B dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Jarak awal kedua bola 100 meter. Kedua bola akhirnya bertumbukan pada ketinggian tertentu. Kecepatan bola A pada saat tepat menumbuk bola B adalah berapa? Jadi kalau saya gambarkan begini, ini bola B di tanah, bola A di atas pada ketinggian 100 meter dari B, dari tanah ya. Kecepatan awal A adalah VOA, kecepatan awal B adalah VOB. Nanti kedua benda ini dilempar secara bersamaan akhirnya bertumbukan ya, bertumbukan. Begitu bertumbukan, kecepatan bola A pada saat tepat menumbuk bola B itu berapa? Itu sangat mudah sekali. Jadi kita umpamakan titik tumbuknya di sini ya, dia bertemu di sini. Jadi nanti A menempuh jarak SA ke titik tumbuk, sedangkan B juga menempuh jarak SB ke titik tumbuk. Nah, sekarang kalau dijumlahkan SA plus SB itu harus 100 ya, harus 100. Karena ini jaraknya 100 awalnya. SA itu adalah bentuknya demikian, GLBB ke bawah dipercepat sebesar percepatan gravitasi. Jadi VOAT plus setengah GT kuadrat. Ini S dari A. Kalau S dari B ini kan dilempar ke atas vertikal ya, diperlambat. Jadi VOB T min setengah GT kuadrat minus. Nah, jadi kalau begitu ini setengah GT kuadratnya bisa dicoret. VOA adalah 20T, VOB 30 ya, VOB 30, VOA 20. Jadi akhirnya kita dapatkan T-nya adalah 2 skon, karena ini 50T. Kalau T-nya sudah ketemu, baru kita bisa mencari VT-nya A, ketika dia pertumbukan dengan B. Jadi VTA itu VOA plus GT. VOA itu 20, G-nya 10, T-nya adalah 2, ini.
ya, waktu tumbukannya. Jadi ini 20 tambah 20 hasilnya adalah 40 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat B. Nomor 6, 3 buah balok A, B, C masing-masing bermassa 1, 2, 3 kg dihubungkan tali dan ditarik gaya konstan F 120 Newton vertikal ke atas. Perbandingan tegangan tali T1 dan T2 adalah berapa? Ini kita tidak usah mencari percepatannya, kita bahas secara mudah aja di sini secara sederhana. Ini kalau sistem ini ditarik dengan gaya F ke atas, ini asumsinya bergerak ke atas ya, karena gayanya lebih besar daripada berat sistem. Kalau berat sistem kan 1 tambah 2 tambah 3, 5, 6, 60 ya, 60 Newton beratnya. Gayanya kan 120, jadi bisa naik gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa tegangan tali di sini di antara dua balok ini sangat bergantung dari massa yang ditarik. Jadi tegangan tali itu sebanding dengan jumlah massa yang ditarik. Nah, kalau langsung kita bandingkan bisa ya. Jadi T1 banding T2 tanpa menghitung percepatan, maka T1, ini perhatikan, T1 dengan arah yang sama arah dengan percepatan. T1 ini narik B dengan C ya, tidak hanya B, C-nya kan ikut. Ya, C-nya kan ikut, tidak hanya B tapi C-nya juga ikut. Jadi T1 ini narik massa B dengan C. Nah, saya jumlahkan. Sedangkan T2 itu hanya narik C ya, narik massa C. Oke, jadi kalau begitu MP plus MC 2 tambah 3, MC-nya 3. Jadi kalau begitu jawabannya 5 dibanding 3. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7, gas ideal monoatomik mengalami proses termodinamik dengan grafik tekanan P vs volume V seperti ditunjukkan gambar. Usaha gas dari awal proses titik A ke akhir proses titik B adalah berapa Joule? 1 atm dianggap 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini grafik P terhadap V ya. Jadi P itu adalah tekanan gas, sedangkan V itu volume gas. Oke, jadi perhatikan baik-baik, di sini adalah proses isotermis. Kenapa kok ini proses isotermis ya? Jawabannya karena berlaku PA-VA sama dengan PB-VB. Coba lihat ya, PA 12, VA 2 dikalikan 24 ya. Sedangkan PB 1, VB-nya 24. Jadi 12 kali 2 sama dengan 1 kali 24. Karena berlaku PV awal sama dengan PV akhir, berarti ini prosesnya adalah proses isotermis ya. Nah, kalau isotermis maka usaha gas dari A ke B itu dirumuskan seperti ini, nRT ln VB per VA. Nah, tapi ingat persamaan keadaan gas PV itu sama dengan nRT. Nah, ini kita ganti nRT-nya PA-VA. Nah, boleh juga pakai PB-VB karena sama kan, PA-VA sama dengan PB-VB. Jadi PA-VA ln VB per VA. Jadi PA-nya adalah 12, VA-nya 2 di sini. Lihat di sini ya. PA-nya 12, VA-nya 2. Jadi 12 kali 2 ln VB per VA. VB-nya 24, VA-nya 2. Jadi hasilnya 24 ln 12. Tapi satuannya ATM liter, ya kan? Mintanya kan Joule di sini. Nah, sekarang kita ubah. 1 ATM itu adalah 10 pangkat 5 Pascal. 1 liter 10 pangkat miligram meter kubik. Berarti hasilnya adalah 2400 ln 12 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Physics is very easy and fun.